Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Bapak-bapak, ibu-ibu dan anak-anakku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, puji syukur alhamdulillah pada hari ini Allah Subhanahu wa taala perkenankan kita di sebuah majlis yang dimana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sabdakan khairukum man ta'allamal Quran wa 'allamah. Sebaik-baik kalian adalah yang belajar dan mengajar Al-Quran. Alhamdulillah pada sore hari ini kita diperkenankan Allah Subhanahu wa taala bertemu dengan pengarangnya langsung, sebuah buku yang sangat menarik bagi kita, yaitu Jadi Hafid Sebelum Balik, yang ditulis oleh Ustadz Said Al-Maktum. Dan alhamdulillah buku ini sudah mencapai bestseller saja, dan sudah beberapa kali juga dibedah baik dalam pertemuan terbuka maupun pertemuan tertutup. Dan subhanallah, terutama kita sebagai orang tua sangat mendambakan sekali memiliki anak yang bisa menjadi hafid Al-Quran, yang kelak bisa memberikan syafaat bagi kita semua. Bagi seorang anak pun ya merupakan cita-cita yang sangat mulia, yang memberikan hadiah berupa tajul waqar, ya, permata kemuliaan yang akan diberikan kepada kedua orang tua mereka dengan menjadi hafid dan hafidah. Menjadi hafid sebelum balik ini adalah sesuatu yang sangat luar biasa sekali, yang dimana kalau kita perhatikan hari ini anak-anak kita itu balik mungkin ada di kelas 5 Ustaz ya, kelas 5, kelas 6, atau kalau yang laki-laki itu di kelas 1 SMP. Nah ini luar biasa sekali. Saya sebagai orang tua yang mencoba untuk mengamalkan dari berbagai ilmu yang ada, tapi sampai hari ini anak saya kelas 1 SMP itu belum jadi hafidhah Ustaz. Tapi alhamdulillah ya sudah hampir 14 Ustaz. Itu pun menurut saya ini sudah ya waktunya sudah sangat saya forsir. Nah ini kuncinya bagaimana kita sebagai orang tua ini yang akan dibahas beliau menjadikan anak ini sebelum balik sudah menjadi hafid, dan ini merupakan harapan orang tua. Makanya alhamdulillah yang hadir di sini Ustaz itu dari para wali santri, kemudian juga dari ustadz dan ustadzah dari seluruh lembaga yang ada di bawah naungan Yayasan Al-Iman, mulai dari TK-nya sampai tingkatan SMA-nya semuanya hadir di sini. Jumlah mereka sekitar 100-an Ustaz. Kemudian juga dihadiri oleh masyarakat umum, orang tua umum selain wali santri, dan juga para muhafid dan muhafidhat dari utusan berbagai pondok pesantren. Ada yang dari Manarul, ada yang dari Darul Hijrah, ada yang dari Al-Islam dan pondok-pondok yang lainnya. Saking antusiasnya untuk mendapatkan pencerahan bagaimana menjadikan anak-anak kita dan anak-anak didik kita menjadi hafid dan hafidah sebelum mereka balik. Mudah-mudahan kita diberikan Allah Subhanahu wa taala kelancaran dalam
acara ini sampai akhir nanti. Dan sebagaimana yang dikatakan pembawa acara tadi, insya Allah kita lalui ya ini sampai setengah 5 tadi, dan kemudian setelah itu dilanjutkan oleh momen tanya jawab, dan kita berikan ruang momen tanya jawab ini cukup banyak. Harapan kita karena memang di sini juga yang terbanyak adalah dari muhafidhat dan muhafid yang mereka sudah ya bertahun-tahun juga ya berada di lembaga tahfidz, tetapi mereka tentu banyak mengalami kendala-kendala di dalam menjadikan anak-anak didik mereka menjadi hafidz maupun hafidhah. Mudah-mudahan waktu yang singkat ini bisa semaksimal mungkin dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Mungkin ini dulu permulaan dari saya dan langsung kepada pemateri mengingat waktu yang sangat pendek. Jazakumullah, waktu dan tempat kami persilakan kepada beliau Ustaz Said Al-Maktum. Kami persilakan Ustaz. Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin alladzi bi ni'matihi tatimmu shalihat wa bi fadlihi tatanazzalul khairat wal barakat. Nashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa nashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu ba'dahu la nabiyya wa la rasulah. Haitsu yaqul tabaraka wa ta'ala fi ayatil Qur'anil Karim ba'da an a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. ووصى بها إبراهيم بنيه ويعقوب يا بني إن الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم في وصيته لمعاذ بن جبل اتق الله حيثما كنت وأتبع السيئة الحسنة تمحوها وخالق الناس بخلق حسن. Pertama saya ucapkan jazakumullahu khairan kepada Al-Ustaz Anas yang ikhlas mengundang saya insyaallah dalam waktu yang dadakan, tapi nggak apa-apa karena memang kemarin sebenarnya di malam, nanti malam itu ada jadwal, cuma karena biar bisa istirahat akhirnya kita utamakan yang di sini. Nah kemudian para asatid, para ustadzat semuanya insya Allah yang kita banggakan, juga para santri, santriwati semuanya mudah-mudahan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Sebelumnya saya mohon maaf bila nanti di tengah di tengah penyampaian kalau suaranya kurang maksimal. Ya ini sebenarnya suara sudah habis tadi di MI Muhammadiyah, karena dari kemarin itu ngisi, tadi malam itu ngisi, hari ini tadi pagi ngisi, besok subuh juga harus ngisi. Dan mudah-mudahan pertemuan kita dalam waktu yang sangat singkat ini membawa barokah. Sebelum saya sampaikan materi tentang jadi hafidz sebelum balik, saya sampaikan bahwa buku ini adalah ditulis kurang lebih 90 jam. Jadi sebenarnya kalau waktu 1,5 jam itu kurang. Jadi buku ini saya tulis 90 jam dalam waktu 3 tahun. Biasanya buku 200 halaman itu saya tulis 1 bulan 2 bulan selesai. Tapi buku ini 3 tahun, butuh 3 tahun. Kenapa? Karena harus meneliti. Sejak anak saya yang pertama di usia 3 tahun, 2,5 tahun itu saya sudah mulai meneliti bagaimana perkembangan hafalannya, bagaimana perkembangan atau kemampuannya di dalam membaca dan menghafalkan Al-Quran. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, langsung pertanyaannya adalah kenapa harus sebelum balik? Kenapa harus sebelum balik? Kita sebagai orang tua tentu bahagia sekali ketika punya anak yang soleh, punya anak yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, kita akan bahagia lagi
tambah bahagia ketika anak kita itu soleh kemudian hafal Al-Quran. Apalagi hafal Al-Quran di usia dini, hafal Al-Quran di usia sebelum balik. Maka bersyukurlah Bapak Ibu wali santri yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala ketika putra-putri kita berada di barisan-barisan ini. Di barisan-barisan penghafal Al-Quran, di barisan-barisan para penuntut ilmu. Ketika anak kita berada di pesantren, anak kita sedang menuntut ilmu, kayaknya sekalipun kita masih punya tunggakan, itu terasa tenang. Saya ketemu orang yang kaya raya. Kalau kita kan bingung uang itu dapatnya dari mana. Nah ini orang ini bingung uangnya mau dikemanakan. Berapa penghasilannya per bulan? Itu 500 juta. Bahkan sering sampai tembus 1 M. Tetapi suatu ketika ketika di Tawangmangu ada seminar gitu, di jam 1:15 malam itu datang ke saya, nangis-nangis, Mas. Saya pengen nangis. Kenapa Pak? Saya kok enggak pengen nangis, dia malah pengen nangis. Saya melihat anak-anak usia SD, usia SMP itu sholat tahajud, membaca Al-Quran, bangun di jam 1:15 malam. Saya setiap malam itu bangun di jam 1:15 malam, tapi apa yang saya lakukan, kata beliau? Yang saya lakukan adalah membangunkan anak saya. Membangunkan anak saya yang setiap jam 11 itu bangun, pulang dari luar itu, pulang ke rumah dalam keadaan mabuk. Jadi pulang jam 11 itu ya pulang. Ini terasa lebih ringan ya karena suara saya nggak keluar. Setiap jam 11 anaknya itu pulang dari luar dalam keadaan teler, mabuk. Ini walaupun pemasukan kita secara materi, gaji kita pas-pasan, tetapi anak kita sujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Banyak di luaran sana orang tua yang bingung bagaimana anaknya dekat ke masjid, bagaimana anaknya mau sholat, bagaimana anaknya pegang Al-Qur'anul Karim. Disinilah kita baru paham kenapa Imam Hasan Al-Basri ketika mengomentari ayat Allah, Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata ayun waj'alna lil muttaqina imama. Apa kata Imam Hasan Al-Basri? Wallahi tidak ada pemandangan yang paling menyejukkan pandangan mata kepala dan mata hati kecuali daripada melihat anak dalam keadaan taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi paling nikmat itu bagi orang tua itu saat melihat anaknya pegang Al-Qur'an, berangkat ke masjid. Nah, sekarang betapa bahagianya kita kalau anak kita menjadi anak yang hafal Quran, kemudian hafal Qurannya itu di usia dini lagi. Pertanyaannya adalah kenapa harus sebelum balik? Pertama, kita berburu ridha Allah Subhanahu wa taala. Kita sering ketika melihat anak kita menumpahkan makanan, apa kata kita? Nak, jangan buang-buang makanannya. Itu mubazir. Ketika anak kita membuang jajan, misalnya sisa jajan, nak, jangan buang-buang. Itu mubazir. Tapi jarang sekali dari kita mengatakan saat melihat anak kita buang-buang waktu. Jarang dari kita mengatakan, nak, jangan buang-buang waktu. Itu mubazir. Padahal betapa mubazirnya, betapa ruginya kita saat banyak waktu yang dibuang oleh anak kita. Ini bukan hitungan hari, bukan hitungan bulan, bukan hitungan tahun lagi, tapi puluhan tahun. Di usia 0 sampai 10 tahun atau maksimal 12 tahun. Itu betapa meruginya kita kalau di usia emas ini kita tidak mendapatkan apa-apa. Bayangkan Bapak Ibu rahimakumullah, di usia 3 tahun sudah kita kenalkan huruf hijaiyah. Di usia 4 tahun sudah kita kenalkan menyambung huruf hijaiyah. Sudah berapa pahala yang akan kita dapat sampai anak kita nanti hafal Al-Quran. Menghafal Quran sebelum balik itu baik. Menghafal Quran setelah balik itu baik juga. Bahkan menghafal Quran sebelum jadi mayit itu baik juga. Yang tidak baik itu yang tidak mau menghafal. Jadi silahkan ya. Silahkan bapak-bapak yang usianya hari ini barangkali 30 tahun, 40 tahun, 50 tahun, silahkan mulai menghafal. Metodenya gampang.
Metode bagi usia 40 tahun itu gampang menghafal Al-Quran. Jadi rumusnya sesuai dengan jumlah usia kita, mengulangnya sesuai dengan jumlah usia kita. Kalau usianya 30 tahun berarti ngulangnya 30 kali. 40 tahun berarti mengulangnya 40 kali. 50 tahun berarti ngulangnya 50 kali. Itu metodenya sebenarnya. Dan metode menghafal itu yang mengulang. Di rumah itu ada sekitar 43 buku metode menghafal Al-Quran. Tidak ada satu buku pun yang tidak mengulang. Semuanya metode menghafal itu mengulang. Apakah itu metode menghafal semudah tersenyum? Apakah itu metode hafal tanpa menghafal? Semuanya mengulang. Tidak ada yang tidak mengulang. Jadi berburu ridha Allah. Kemudian yang kedua adalah meneladani salafus saleh. Ternyata ulama-ulama terdahulu, Imam Syafi'i, Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani, Ibnu Sina, Ibnu Khaldun, kemudian Imam Ahmad, Imam Al-Qurtubi, Imam Ibnul Jazari, itu ternyata hafal Al-Quran itu di usia sebelum balik. Dan tradisi mereka mengawali proses pendidikannya itu dengan Quran. Di usia 3 tahun itu sudah dicarikan guru, di usia 5 tahun itu sudah diantar ke sekolah-sekolah, bahasanya maktab, sekolah-sekolah atau kutab. Nah, ini kita meneladani salafus soleh. Dan yang ketiga adalah menjaga fitrah anak. Anak di usia 0 sampai 12 tahun atau di usia sebelum balik itu masih belum dikenai kewajiban. Sehingga kalau hafal Quran di usia itu insya Allah punya tameng, punya benteng, yaitu berupa hafalan Quran. Saya percepat. Kemudian yang keempat adalah di usia itu, di usia 0 sampai 12 tahun itu adalah usia emas. Otak anak itu masih bersih, jernih, pikirannya masih bersih, suci. Maka kita tidak perlu khawatir nanti bagaimana otak anak kita ketika dicekoki dengan hafalan. Itu bukan hafalannya yang merusak, tapi metodenya. Sekarang ini bahkan ada satu artikel panjang yang sedikit menggembose para ibu-ibu, para bapak-bapak yang semangat untuk menjadikan anaknya hafal Quran. Bahasa gampangnya adalah banyak sekarang ibu-ibu yang memaksa anaknya menghafal Quran di usia balita. Itu enggak baik menurut mereka. Pertanyaannya adalah lebih baik mana? 5 menit. Lebih baik mana 5 menit anak kita paksa dekat dengan Al-Quran, membaca Al-Quran, daripada berjam-jam bersama gadget. Yang merusak itu sebenarnya bukan masalah usia di bawah 4 tahun. Yang merusak itu adalah bentakan kita. Kita yang sering marah kepada anak, itu yang merusak otak anak. Kemarahan kita, cubitan kita, ancaman kita. Makanya belajar atau mendampingi hafalan anak itu tidak harus setengah jam, tidak harus 1 jam. Ketika anak itu misalnya mampunya 10 menit, ya sudah 10 menit. Jangan sampai kita mendampingi hafalan anak, kemudian anak sudah berkucuran air mata. Maka teorinya agar anak belajar itu tetap bahagia, saat raut wajah anak sudah mulai beda, maka hentikan pelajaran. Pelajaran apapun itu, sekalipun itu pelajaran Quran, kalau anak sudah beda auranya, bahkan kalau sudah meneteskan air mata, hentikan pembelajaran. Mungkin dia belajar karena takut, bukan karena kesadarannya sendiri. Jadi pakar neurologi mengatakan bahwa triliunan sel otak itu siap menampung apa yang disimpan di memori otak anak itu. Jadi jangan sampai sel yang masih bersih ini kemudian kita isi dengan hal-hal yang negatif. Maka Imam Asyuti mengatakan bahwa mengajarkan Al-Quran pada anak di usia dini adalah merupakan dasar di antara dasar pendidikan agama Islam. Kenapa? Sebelum anak itu dewasa, diisi dulu dengan cahaya hikmah Quran, sebelum hal-hal negatif merusak otaknya. Jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, karena di sini banyak santri, banyak santriwati yang usianya sebenarnya sudah di atas balik ya, maka saya nanti izinkan untuk memodif materinya agak keluar sedikit dari buku, biar sama-sama kebagian materi. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian bagaimana langkahnya?
Langkahnya adalah yang pertama tentu Bapak Ibu harus sepakat dulu. Bapak dan Ibu harus sepakat. Bapak dan Ibu harus sepakat untuk menjadikan anaknya penghafal Quran. Jangan sampai ibu bapak beda misi, beda target. Karena tidak mungkin terwujud. Bapaknya pengennya anaknya hafal Quran, tetapi ibunya pengennya anaknya jadi polisi misalnya. Akhirnya nggak disekolahkan di sekolah tahfidz. Bisa jadi itu terwujud, tapi sangat langka. Oleh karenanya semisi dulu, sevisi dulu, targetnya harus sama dulu. Jadi harus sama. Dan yang kedua adalah tentu keteladanan. Keteladanan ini penting sekali. Kenapa? Karena hafalan itu ibarat bangunan. Bangunan yang megah kokoh ini tidak mungkin bisa kuat tanpa pondasi yang kuat. Dan pondasinya itu adalah ada di rumah. Maka faktor keberhasilan pendidikan tahfidz ini 60% berada di rumah oleh bapak dan ibu, 20% berada di lingkungan, dan 20% berada di sekolah. Yang jadi masalah kadang bapak ibunya sudah kencang mengajarkan tahfidz di rumah, tetapi hidup di lingkungan yang tidak ada program tahfidznya. Itu yang sering jadi masalah. Tetapi tidak boleh lingkungan itu kita keluhkan, justru bagaimana kita membentuk lingkungan menjadi lingkungan yang Qurani. Suatu ketika Bapak Ibu rahimakumullah, di saat Dr. Husain itu dokter termuda di dunia saat itu, usia 7 tahun sudah mendapatkan gelar doktor. Di usia 6 tahun hafal dan paham Al-Quran. Suatu ketika di saat usia Dr. Husain ini usia 3 tahun, datang itu kepada bapaknya. Bapaknya ternyata sedang asik dengan qiraahnya, baca Quran ini. Datang kepada ibunya, ibunya juga baca Quran. Datang ke kakaknya baca Quran. Mau tidak mau, Dr. Husain yang kecil saat itu mengambil Al-Quran, walaupun tidak bisa baca dulu. Itulah keteladanan. Ini berbeda dengan kita hari ini. Datang ke bapaknya buka Facebook. Datang ke emaknya, ke ibunya sedang asik dengan WhatsAppnya. Datang ke mbaknya asik dengan Instagramnya. Datang ke kakeknya tak mau ketinggalan selfie juga. Apa yang terjadi? Akhirnya anak mau tidak mau minta, pengen pegang HP. Dan anehnya lagi yang disalahkan itu anak. Padahal yang mencontohkan ya kita, yang membelikan fasilitas ya kita. Tiba-tiba muncullah satu pertanyaan, Ustadz, bagaimana caranya agar anak tidak kecanduan gadget? Padahal yang benar itu bagaimana caranya agar bapak ibu tidak kecanduan gadget. Mestinya seperti itu. Ini saya teliti. Kenapa anak saya dulu di usia 4 tahun itu kok enggak anteng pengen lihat apa? HP aja bawaannya. Akhirnya saya adakan kesepakatan bersama istri. Ketika saya pegang HP, istri tidak boleh pegang HP. Istri pegang HP, saya tidak boleh pegang HP. Tidak boleh anak datang ke ibunya pegang HP, datang ke bapaknya pegang HP. Akhirnya anak main sendiri. Itu betapa sakitnya jiwa anak itu ketika mendatangi bapak ibunya dalam keadaan sibuk sendiri-sendiri. Bahkan pernah saya mengadakan satu kesepakatan juga. Sebelum tidur, HP bersama diletakkan di atas lemari. Di samping kepala kita harus Quran. Sehingga bangun itu yang dipegang itu Quran, bukan langsung usek-usek cari HP gitu. Kita kan gitu, bangun dari tidur, mana HP itu ya. Ada WA masuk enggak, siapa yang bikin status, scroll naik turun. Nah, tapi itu prosesnya lama, saya 3 bulan latihan itu. Jadi HP itu kita taruh di atas lemari, di samping kita Quran, sehingga bangun itu langsung pegang Quran. Jadi itu intinya keteladanan yang kedua. Nah, kemudian menghafal dengan cinta, menghafal dengan kasih sayang. Tidak boleh dalam proses menghafal ada bentakan, itu tidak boleh. Apalagi ada cubitan, apalagi ada ancaman, kamu kalau tidak hafal nanti akan dijotos, kamu kalau tidak hafal nanti akan dicubit. Itu tidak boleh.
biarkan anak itu bahagia, jalani proses menghafalnya sesuai dengan kemampuannya. Nah, kemudian berikutnya adalah menghafal mulai dari yang termudah. Dari yang termudah dulu. Kalau yang termudah bagi anak itu surat An-Nas, ya sudah mulai dari surat An-Nas, juz 30, surat-surat pendek. Jangan maksa dari juz pertama dulu. Apalagi surat Al-Baqarah ayat 182. Itu satu ayat memang, tapi satu halaman. Jadi mulai dari yang termudah, bertahap. Proses, nikmati prosesnya, nikmati saja. Nah, kemudian sedikit demi sedikit. Kita itu kadang nggak sabaran, pengennya banyak langsung. Kita makan ini kan nggak mungkin. Jajan ada berapa macam ini? Nggak mungkin kan saya makan semuanya. Sama, menghafal, mengajarkan hafalan juga sama, sedikit demi sedikit. Tidak mungkin, tidak ada sejarahnya seorang penghafal Al-Quran langsung masuk ke kepalanya 30 juz, tidak ada. Walaupun sempat ada dulu pakai ilmu apa? Pakai ilmu, tidak tahu pakai ilmu apa namanya, hafal Quran, kemudian dideklarasikan hafal Quran 30 juz dalam hitungan 1 jam. Tetapi 3 pekan kemudian ternyata diazab oleh Allah Subhanahu wa taala dengan kedustaannya, hafalannya hilang semuanya, bahkan Fatihah pun tidak hafal. Itu 2017. Jadi tidak ada penghafal Al-Quran yang langsung 30 juz, itu enggak ada. Semuanya bertahap, sedikit demi sedikit. Nah, kemudian bismillah. Ketika kita tidak mampu mendampingi anak kita sendiri, maka antarkan ke guru-guru, percayakan kepada guru-guru yang sekiranya bisa mendampingi hafalan anak kita. Baik, itu langkahnya Bapak Ibu rahimakumullah. Sebenarnya banyak itu, cuma saya ambil sebagian. Nah, kemudian sekarang tahapannya ini yang paling penting, Tahapan pertama adalah sebelum anak kita lahir, ibu-ibu khususnya, itu ada beberapa hal yang harus kita lakukan. Pertama adalah banyak berdoa. Banyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini dilakukan oleh Ibunda Yazid, Tabarok, dan Zainab. Ini 3 hafid termuda di dunia. Hafal Quran di usia 4 tahun, di usia 4,5 tahun, kemudian di usia 5 tahun. Rahasianya adalah ibunya berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Doanya adalah terdapat dalam surat Ali Imran ayat 35. Itu terus dibaca, irqalati mar'ati, dan seterusnya. Sampai nanti aku nazarkan apa yang berada dalam rahimku untuk menjadi anak yang saleh. Jadi sebelum anak lahir sudah niatnya dinazarkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu yang pertama, banyak doa. Kemudian yang kedua, banyak mendengarkan murotal. Kenapa? Karena getaran-getaran ayat itu akan masuk ke sel-sel janin, kemudian setelah anak lahir, ketika menjalar di tubuhnya, mendarah daging di tubuhnya, ketika anak itu lahir maka akan lebih mudah diarahkan, insya Allah menjadi soleh dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua yang harus dilakukan sebelum anak lahir adalah perbanyak membaca Al-Quran saat ibu-ibu sedang hamil. Berbanyak tilawah. Semakin bertambah usia kehamilan, maka tambah juz atau surat-surat yang dibaca juga. Dan yang ketiga adalah belajar Al-Quran. Kita itu kadang sebelum anak kita lahir, kita itu justru lebih sibuk dengan bedaknya, nanti bagaimana, mereknya apa, bajunya seperti apa, celananya bagaimana. Kita lebih sibuk pada kebutuhan fisiknya. Kita jarang sekali fokus bagaimana kita menjadi ayah yang baik, bagaimana kita memiliki bekal yang baik untuk mendampingi hafalan anak kita. Kebutuhan jiwanya tidak pernah kita siapkan. Padahal tidak ada bacaan yang paling indah bagi anak itu sendiri melebihi daripada bacaan ayahnya saat lahir ke dunia anak itu. Jadi lantunan syekh tertentu tidak sebanding dengan bacaan ayat yang dibacakan oleh orang tua atau bapak atau ibu kepada anak saat lahir ke dunia. Sehingga anak lahir ke dunia itu yang pertama kali didengar adalah Al-Quranul Karim. Itu sebelum anak lahir. Nah, sekarang saat anak lahir di usia 0 sampai 2 tahun.
Pertama adalah sesering mungkin anak perdengarkan murotal. Karena di usia ini anak tidak bisa apa-apa, hanya bisa melihat dan hanya bisa mendengar, hanya bisa merasakan, tidak bisa bertindak dan berpikir lebih jauh. Pertama adalah sesering mungkin perdengarkan murotal. Dan yang kedua, sesering mungkin kita membacakan Al-Quran di depan anak. Karena di usia 0 sampai 2 tahun inilah sesungguhnya waktu terbaik untuk membangun kecintaan anak pada Al-Quran. Maka tidak ada target yang lebih besar bagi kita di usia ini kecuali membangun kecintaan anak pada Quran. Kita jangan pasang target 1 juz, 2 juz dulu di usia ini. Kita targetnya adalah bangun kecintaannya dulu pada Quran. Kenalkan Al-Quran, fisiknya kenalkan. Itu di usia 0 sampai 2 tahun. Nah kemudian 2 tahun setengah atau 3 tahun sampai 5 tahun. Di usia 3 tahun ini adalah waktu terbaik mengenalkan huruf hijaiyah. Waktu terbaik mengenalkan Al-Quranul Karim. Maka kita itu sering terlambat mengajarkan hafalan pada anak kita, mengajarkan bacaan Al-Quran pada anak kita. Kita sering terjebak. Tidak boleh mengajarkan membaca pada usia 4 tahun ke bawah. Kita sering terjebak pada itu. Padahal sesungguhnya ketika kita merujuk pada firman Allah, ya Yahya khudil kitaba biquwwah wa atainahul hukma sabiyya. Wahai Yahya, yaitu Yahya diseru untuk mengambil Taurat. Yang saat itu kata ahli tafsir Yahya usianya 3 tahun. Dengan sungguh-sungguh kemudian Yahya mendapatkan hikmah itu di usia yang belia. Maka di usia 3 tahun itu kenalkan huruf hijaiyah. Di usia 4 tahun ajarkan menyambung. Sehingga anak usia lulus TK itu sudah bisa baca Quran. Jangan bisa baca Latin dulu sebelum bisa baca Quran. Baca Quran, insya Allah tidak merusak otak anak selama caranya benar. Yang merusak itu tadi seperti yang saya sampaikan, karena ancaman kita, bentakan kita, cubitan kita, kemarahan kita, itu yang merusak otak anak. Nah kemudian usia 4 tahun ajari menyambung. Dan di usia ini pula mulai kita seriusi talaki atau talqin, terserah apapun bahasanya. Talaki misalnya per ayat, per kata, nanti ada tahapannya di akhir akan saya sampaikan metodenya. Talaki. Nah kemudian sekarang masuk di usia 6 tahun sampai 8 tahun. Di sini anak harus dilakukan stimulus. Stimulus itu artinya rangsangan agar anak itu tertarik untuk menghafal. Pertama adalah ajarkan kisah-kisah. Sampaikan kisah-kisah yang ada di dalam Al-Quran dulu. Jangan cari kitab apapun, buku apapun, kisah apapun sebelum yang ada dalam Quran itu tersampaikan. Sekarang ini kebalik. Banyak anak-anak kita usia SD itu tidak kenal itu siapa Ashabul Kahfi. Tetapi giliran ditanya siapa YouTuber di Indonesia, langsung angkat tangan itu. Nah ini kebalik. Mestinya kenal kisah yang ada, tokoh-tokoh yang ada dalam Quran dulu sebelum tokoh-tokoh yang di luar Quran. Apalagi bukan tokoh. Nah itu kisah-kisah, sampaikan di usia ini. Nah di sini bisa ditarget anak-anak minimal itu 2 baris dalam sehari, 3 baris maksimal. Sehingga dalam waktu 3 tahun insya Allah 6 juz sudah tercapai. Kalau itu istiqomah Senin sampai Kamis, Senin sampai Kamis, Jumat, Sabtu, Ahad murojaah. Waktunya harus seimbang, tidak boleh menambah itu lebih banyak daripada murojaah. Kemudian pada usia 9 tahun sampai 12 tahun inilah masa-masa genting menentukan anak kita akan jadi hafid sebelum balik atau tidak. Nah yang harus kita lakukan adalah tingkatkan konsentrasi anak pada usia ini. Biarkan dia menghafal mandiri. Kenapa bisa menghafal mandiri? Karena sudah bisa baca Al-Quran. Jadi di usia 9 tahun anak sudah bisa baca Quran. Harus beriringan. Jangan sampai anak hafalannya banyak tetapi tidak bisa baca Quran. Ini sering terjadi Bapak Ibu rahimakumullah. Sering yang daftar ke kita, pondok kita itu tahun kemarin itu kalau didata yang daftar itu ratusan santri, tapi kita hanya nerima 25 per tahun. Nah itu rata-rata itu banyak hafalannya. Ada yang bawa hafalan 7 juz tetapi di tes bacanya tidak bisa.
Ini kesalahan kita karena kita terlalu semangat menghafal kemudian melupakan bacaan. Harus seimbang. Nanti ada di buku ini ada pembagian waktunya ada. Misalnya yang saya terapkan kepada anak saya, jadi pagi hari itu hafalan baru, kemudian sore itu murojaah, dan habis maghrib itu ngaji bersama, belajar membacanya. Kenapa kok pagi hari menambah hafalan baru? Karena pagi hari itu masih fresh, pikiran masih fresh, jernih, pikiran gak mikir macam-macam. Nah kemudian kenapa kok sore hari? Sore hari itu murojaah itu tidak begitu berat, hanya mengulang. Kenapa kok habis maghrib? Karena habis maghrib itu adalah waktu terbaik bagi kita, bapak dan ibu ada di rumah. Nah ini bisa disesuaikan. Yang paling penting itu adakan kesepakatan bersama anak. Itu penting sekali. Jangan sampai anak kita ajak murojaah sore hari, mau apa? Tanya untuk apa? Tapi adakan kesepakatan sehingga ketika anak diajak sudah ngerti bahwa habis asar itu murojaah. Ketika habis maghrib itu ditanya mau apa namanya, diajak itu sudah nggak nanya lagi karena sudah tahu bahwa habis maghrib itu ngaji bersama. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Baik, sekarang ke metode di sini dinamakan metode tadrijian karena bertahap. Saya lebih pengen nanti ke diskusinya, harapannya keluar dari sini semuanya plong. Semuanya bisa nanya, santri, wali santri, guru semuanya bisa nanya. Ya, saya tidak ingin berbicara 1 jam, 2 jam tetapi tidak menghasilkan apa-apa. Tapi saya lebih pengen nanti semuanya yang punya unek-unek silahkan disampaikan. Saya yang bisa akan saya jawab, yang tidak bisa akan saya serahkan ke beliau, Ustaz Anas. Guru saya dulu, walaupun berapa hari sempat ketemu dulu, ya, sempat memberikan ilmu ke kita insya Allah. Jadi metodenya, metode menghafal itu ada beberapa tahap. Pertama ada lakukan itu stimulus. Stimulus itu artinya adalah pancingan. Misalnya anak di pekan ini pengen menghafal surat An-Nas, maka di pekan itu malamnya itu putar surat An-Nas terus. Putar surat An-Nas sehingga melekat dalam satu pekan itu surat An-Nas. Dalam satu pekan itu tidak ada satu surat pun yang paling sering didengar oleh anak kecuali surat An-Nas. Itu namanya stimulus. Nah kemudian yang kedua, kalau usia anak itu 2,5 tahun, maka lakukan talaki perkata. Lakukan talaki perkata. Misalnya perkata itu gini, surat An-Nas. Qul dulu. Hari Senin, qul. Sebelum anak bangun, kita membangunkan anak itu sudah ditiup di telinganya, qul. Saat anak bangun, qul. Setelah bangun, qul. Mau berangkat kemana, qul. Qul dulu. Oh, kok cuma qul? Ya memang seperti itu dulu. Kita harus latihan menjadi orang sabar. Kita kadang enggak sabaran. Pengennya langsung 1 ayat, pengennya 1 surat, 1 juz pengennya. Tapi memang seperti itu prosesnya. Dan ini hasilnya akan luar biasa kalau kita itu istiqomah. Masalahnya kita jarang istiqomah. Kenapa jarang istiqomah? Karena kita menghafal sendirian. Karena kita mendampingi hafalan itu sendirian. Makanya anak itu biar tidak bosan saat menghafal, ajak teman-temannya itu. Itu lebih semangat kalau menghafal bareng-bareng. Carikan teman. Kita ibunya biar tidak futur dalam mendampingi hafalan, maka ajak juga bareng-bareng. Cari ibu-ibu yang bisa mendampingi anaknya, ajak mendampingi bareng-bareng. Tentukan waktunya. Tidak perlu lama-lama, cukup 15 sampai 20 menit maksimal. Qul dulu. Jadi minimal 17 kali. Sebenarnya bukan terpatok pada angka, intinya sampai hafal. Jadi tidak ada kata yang paling sering didengar oleh anak pada hari Senin itu kecuali kata qul. Kalau Senin sudah hafal, maka lanjut hari Selasa. A'udzu. Begitu seterusnya. Tidak ada kata yang paling sering didengar oleh anak hari Selasa kecuali a'udzu. Nah, kemudian karena paling sering didengar, otomatis kata yang paling sering didengar ini yang paling cepat masuk ke memori anak. Yang akan tersimpan di memori anak adalah a'udzu. Hari Rabunya baru disambung qul a'udzu. Kok baru
dapat separuh ya. Ya memang gitu prosesnya. Kita belajar sabar. Qul a'udzu. Baru nanti setelah qul a'udzu lancar ditambah bi rabbin nas hari Kamis. Bi rabbin nas. Bi rabbin nas. Terus seperti itu prosesnya. Memang pelan-pelan. Daripada 1 juz sehari kemudian setelah itu enggak ngapal lagi, lebih baik bertahap. Kemudian khusus Jumat, Sabtu, Ahad tidak ada penambahan. Sekalipun anak kita semangat nambah, hentikan. Kita jangan terjebak. Sudah banyak pengalaman anak terutama di usia-usia SMP ini, biasanya pengennya setoran terus. Pengennya setoran terus. Bahkan ustadznya istirahat pun diajak setoran terus. Ya itu terjadi di pondok kita. Ya ada santri bahkan mampu sehari itu 4-5 halaman itu. Tetapi kita batasi maksimal 3 halaman dalam sehari. Karena nanti akan berat ketika murojaah. Begitu juga saat mendampingi anak kita hafalan, waktu Jumat, Sabtu, Ahad itu tidak ada penambahan, khusus murojaah. Khusus murojaah. Nah itu kalau anak kita usia 2,5 tahun atau 3 tahun. Nah sekarang 3 tahun sampai 3,5 tahun itu sudah bisa 1 ayat. Kalau dari juz 30 itu sudah bisa 1 ayat. Misalnya qul a'udzu birabbin nas. Terus diulangi seperti itu. Qul a'udzu birabbin nas. Terus 1 ayat sehari. Kalau mampu 1 ayat sehari, jangan perkata lagi. Jangan mundur lagi. Justru itulah yang harus ditekuni. Kalau mampu 2 ayat sehari, jangan 1 ayat. Intinya sesuaikan dengan kemampuan anak. Sesuaikan dengan kemampuan anak. Surat apa misalnya An-Naba, Amma. Sehari itu Amma terus. Amma. Besoknya baru Yatasa'alun. Selasanya Yatasa'alun. Hari Rabu Amma Yatasa'alun. Tapi kalau anak kita sudah usia 3 tahun, 5 tahun, mampu sehari 1 ayat dari surat-surat pendek itu, maka lakukan talaki itu 1 ayat. Amma yatasa'alun. Hari Senin, Selasa, anin naba'il azim. Lancar, baru diulang kembali dari awal. Amma yatasa'alun anin naba'il azim. Setelah 2 ayat ini lancar, baru ditambah ayat ketiga, sama dengan metode-metode yang lain. Sama, hanya tahapannya yang harus kita perhatikan, yaitu kalau anak kita mampunya perkataan, lakukan talaki perkata. Kalau mampunya 1 ayat surat pendek itu, lakukan 1 ayat. Kalau mampunya 1 ayat panjang, lakukan ayat panjang itu, talaki ayat panjang itu. Sesuaikan dengan kemampuan anak. Kita sebagai orang tua harus bersyukur ketika anak kita berada di barisan-barisan penghafal Al-Quran itu tadi. Kita harus belajar dari ibunda Imam Syafi'i. Itu ada 3 hal yang harus kita ambil. Yang pertama, tidak pernah memberikan makanan atau apapun yang dikonsumsi oleh Imam Syafi'i kecuali jelas kehalalannya. Yang kedua adalah memberikan fasilitas terbaik, sarana terbaik kepada anaknya saat belajar. Imam Syafi'i itu yatim, kemudian ibunya mencari nafkah sendirian, tetapi memberikan yang terbaik untuk kepentingan akhirat anaknya. Tidak tanggung-tanggung. Kita itu kadang ares-aresan untuk iuran misalnya TPA 5.000 sebulan. Itu nunggak berbulan-bulan, tapi ketika kepentingan umum, pelajaran umum itu totalitas. Ini kebalik. Pelajaran agama itu penting, pelajaran umum itu penting. Yang salah itu adalah ketika kita meletakkan ilmu umum itu di atas kepentingan agama, di atas ilmu agama. Maka letakkanlah ilmu agama ini di atas ilmu-ilmu yang lainnya. Kemudian yang ketiga, rahasia Imam Syafi'i menjadi ulama cerdas adalah ketika diantarkan ke pesantren, diantarkan untuk sekolah itu orang tuanya ikhlas betul.
Ikhlas betul. Apa bahasanya ketika Imam Syafi'i dikirim ke Irak? Bahasanya kita nanti berjumpa di akhirat. Nah, kita nanti berjumpa di akhirat. Ini berbeda dengan kita wali santri hari ini. Kadang belum diantar ke pondok Ustadz sudah nanya, kapan Ustadz penjengukan? Kapan perpulangan? Padahal santri baru belum juga diantar ke pondok sudah nanya penjengukan, nanya perpulangan. Nah, jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, belum lagi ketika sampai pondok nanti minta kiriman foto lagi setiap pekan. Apalagi kalau anaknya tidak nongol di foto, Ustaz anak saya kok tidak nongol ya. Nanti yang lain tidak nongol lagi, anak saya kok belum nongol Ustaz. Akhirnya yang terjadi Ustaznya jadi tukang foto, enggak sempat menyimak hafalan anak-anak. Nah, makanya kita di pondok kita haramkan Ustadz itu foto-foto saat kegiatan tahfidz. Bahkan ketika kegiatan tahfidz, Ustadz itu haram pegang HP, itu haram, tidak boleh pegang HP. Begitu juga di grup wali santri misalnya, kalau wali santri itu minta foto tidak akan pernah dikirim. Kita hanya ngirim sesuai dengan aturan kita, akan tetap dikirim, tapi kalau diminta tidak boleh. Kenapa? Karena khawatir setiap pekan, setiap kegiatan itu wali minta foto, jadinya Ustadz jadi tukang foto nanti ya. Tidak apa-apa sebenarnya, cuma jangan sampai disibukkan dengan hal-hal yang di luar kewajiban Ustadz, di luar tanggung jawab utama Ustadz, yaitu mendidik dan mendampingi anak-anak.